Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Alkitab menyampaikan dua alasan pengkhianatan Yudas. Yang pertama, cinta akan uang, dan yang kedua adalah aksi iblis. Yudas menggunakan Yesus untuk mendapatkan uang. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 13 April dalam Pekan Suci. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, hamba Yahweh yang menderita, ketaatanmu kepada Bapa telah berbuah keselamatan pada dunia. Semoga kami para murid-Mu dapat belajar kesetiaan yang sama, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 26 ayat 14 sampai 25. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini tentunya membuat kita terkejut dengan Yudas Iskariot. Dan kita bertanya, bagaimana mungkin seorang Rasul Yesus menjadi pengkhianat? Demi 30 uang perak dari imam-imam kepala, Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Saat Yesus hendak ditangkap kepada rombongan yang membawa pedang,
Yudas memberi tanda, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Dan seketika itu juga Yudas sang pengkhianat itu menjadi orang luar, menjadi orang asing di antara para rasul. Saudara-saudariku yang terkasih, nama Iskariot yang dalam bahasa Aram berarti palsu, dalam bahasa Yunani berarti pembunuh bayaran. Memang setelah penangkapan Yesus itu, Yudas menyesal dan memilih untuk bunuh diri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Alkitab menyampaikan dua alasan pengkhianatan Yudas. Yang pertama, cinta akan uang, dan yang kedua adalah aksi iblis. Yudas menggunakan Yesus untuk mendapatkan uang. Demikian pula dalam perjalanan sejarah gereja. Atas nama agama, orang memalsukan ajaran Yesus, orang membenci, mengusir, menyerang umat Kristiani. Bahkan orang yang sebelumnya Kristiani kemudian menjadi murtad dan atas nama agama memfitnah Kristianitas. Demi politik dan kekuasaan, para politisi mengutip ayat-ayat kitab suci secara keliru untuk membenarkan argumentasinya. Bahkan hal ini masih terjadi sampai saat ini. Memanipulasi agama demi politik. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya kita semuanya ingat Deklarasi Abu Dhabi 4 Februari 2019 oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Asyar Ahmad Al-Tayyib yang mengatakan bahwa mereka menyerukan kepada semua pihak untuk berhenti menggunakan agama untuk menghasut orang kepada kebencian, kekerasan, ekstremisme, fanatisme, buta, dan untuk menahan diri dari menggunakan nama Allah itu untuk membenarkan tindakan pembunuhan, terorisme, dan penindasan. Rupanya, iman Kristiani semakin kuat dan matang melalui kebencian orang, fitnah, pengusiran, dan pembunuhan. Darah para martir telah menjadi saksi untuk semuanya ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya, dan kita harus waspada, kita harus selalu menjalin relasi yang kuat dan intim dengan Tuhan kita, agar kita dijauhkan dari segala gangguan, godaan-godaan kita untuk semakin jauh dengan Tuhan. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya di hari-hari yang suci ini kita semakin menghayati iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang merelakan hidupnya, yang menyerahkan hidupnya untuk kita semua karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita umat manusia. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyat-Mu. Gembala yang utama mengorbankan diri
supaya kumpulanmu luput dari mati. Kristus korban cintanya, taat sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikorbankan, supaya dosa kita diampuni Tuhan. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa demi cinta putramu dan kurban salibnya. Berilah karunia agar teladannya mengorbankan hatimu dengan cinta mesra. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.